Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita tepuk anak soleh dulu yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes, pinter. Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Kita posisi belajar dulu ya. Persiapan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Angkat tangannya. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Amin. Syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan berikanlah aku rizki kefahaman. Amin. Kabulkanlah doa kami. Hari ini Bu Anis akan menyampaikan materi dengan tema kebutuhan. Pastinya setiap manusia itu ada kebutuhannya. Yang pertama yaitu makanan, yang kedua minuman, yang ketiga pakaian, yang keempat kebersihan, yang kelima dan lain-lain. Bu Anis akan menyampaikan dengan subtema kebersihan. Dengan subtemanya yaitu ada manfaat dari kebersihan. Yang kedua, akibat hidup tidak bersih. Yang ketiga, macam-macam alat kebersihan.
Yang keempat, cara menggunakan alat kebersihan. Yang kelima yaitu adab masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Bu Anis akan menjelaskan pengertian dari kebersihan. Kebersihan itu apa ya? Kebersihan itu upaya manusia untuk memelihara diri sendiri atau lingkungan dari berbagai macam seperti sampah, bau tak sedap, kotoran atau debu agar hidup kita tetap sehat. Itu arti dari kebersihan. Menjelaskan manfaat dari kebersihan. Itu yang pertama, terhindar dari penyakit. Yang kedua, lingkungan terasa sejuk. Yang ketiga yaitu bebas dari polusi. Yang keempat itu air minum aman untuk diminum. Yang kelima itu yaitu manfaat dari kebersihan, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu manfaat dari kebersihan. Bagaimana caranya agar hidup kita bersih dan sehat? Yaitu jangan lupa kita harus rajin membersihkan rumah dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita harus mengkonsumsi makanan sehat. Jangan lupa makan buah-buahan. Yang keempat yaitu kita harus mandi sehari 2 kali agar terhindar dari penyakit. Itulah cara agar hidup kita sehat dan bersih. Hidup tidak bersih itu pastinya kita gampang terkena penyakit. Itu yang kedua itu lingkungan atau sekitar kita tidak nyaman atau tidak sejuk. Yang ketiga itu yaitu di sekitar kita ada bau tidak sedap atau banyak itu akibat hidup tidak bersih. Bu Anis akan menjelaskan macam-macam alat kebersihan dan kegunaannya. Pastinya adik-adik tahu alat-alat kebersihan itu apa? Pasti ada di rumah adik-adik. Yang pertama itu sapu. Sapu dan pengki. Sapu dan pengki itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk menyapu lantai, dan pengkinya untuk menyerok atau menyerok sampah atau mengumpulkan sampah. Yang kedua itu ada tong sampah. Pastinya di rumah adik-adik ada tempat sampah. Tempat sampah itu untuk membuang sampah. Yaitu yang ketiga itu kain pel. Siapa yang di rumah punya kain pel? Pastinya adik-adik pernah melihat ibu membersihkan lantai ya dengan kain pel. Yaitu terus ada sikat kamar mandi. Sikat kamar mandi itu untuk membersihkan kamar mandi atau toilet yang ada di kamar mandi. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada spon. Spon untuk mencuci piring. Di rumah pasti ada. Seperti ini gambarnya. Terus ada lagi yaitu sapu lidi. Sapu lidi itu biasanya digunakan untuk menyapu halaman, atau ada juga yang sapunya bersih untuk membersihkan tempat tidur agar tidak ada kotoran di tempat tidur. Terus ada apa lagi ya? Pastinya ada lagi yaitu penyedot debu. Biasanya penyedot debu itu untuk karpet ya, itu penyedot debu yang ada di karpet. Terus apa lagi ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Oh, siapa tahu? Kemoceng. Siapa yang di rumah punya kemoceng? Kemoceng itu untuk membersihkan meja-meja, bangku, atau lemari kita dari debu. Apalagi yang bisa menyebutkan? Pinter. Itu semua adalah macam-macam alat kebersihan dan kegunaannya.
kanan. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi murid-murid. Sejamu cikgu telah mengajar kami membekal. Bu Anis akan menjelaskan adab masuk kamar mandi. Adab masuk kamar mandi itu ada beberapa adabnya. Yang pertama yaitu sebelum masuk kamar mandi kita harus membaca doa terlebih dahulu. Doa masuk kamar mandi. Yang kedua, kita menggunakan kaki kiri masuk kamar mandi. Yang ketiga, di dalam kamar mandi itu kita tidak boleh bernyanyi atau bersiul. Yang keempat, masuk kamar mandi itu di dalam kamar mandi kita tidak boleh berzikir atau membaca ayat Al-Quran. Yang kelima, masuk kamar mandi itu kita tidak boleh banyak berbicara atau berbicara seperlunya saja. Yang keenam, masuk kamar mandi itu kita harus membersihkan kotorannya dengan tangan kiri. Itulah adab masuk kamar mandi. Bu Aris akan membacakan doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan kotoran. Amin. Tadi Bu Anis sudah menjelaskan adab masuk kamar mandi. Sekarang Bu Anis akan menjelaskan adab keluar kamar mandi. Adab keluar kamar mandi itu yang pertama, sebelum keluar kamar mandi kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa keluar kamar mandi atau WC. Yang kedua, menggunakan kaki kanan. Tadi masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluarnya menggunakan kaki kanan. Yang ketiga, sebelum selesai atau keluar kamar mandi kita harus membersihkan kamar mandi terlebih dahulu dengan bersih. Yang keempat, sebelum keluar kita harus matikan kerannya terlebih dahulu. Yang kelima, yang terakhir yaitu jangan lupa mematikan lampu kamar mandi. Bu Anis akan membacakan doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit pada diriku dan menyembuhkannya. Amin. Itulah adab keluar kamar mandi. Adik-adik, Bu Anis hari ini akan mempraktekkan lari di tempat dan melompat. Kalau perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lompat ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Sekali lagi ya. Lari di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, maju, mundur. Terima kasih. Nanti ada praktekin ya. Dadah. Cukup sekian materi yang Bu Anis sampaikan hari ini.
sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Angkat tangannya, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan namamu ya Allah kami berserah diri, tiada daya dan kekuatan melainkan pertolonganmu ya Allah. Amin. Kabulkanlah doa kami. Wanis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.